Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaiddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini, di hari yang keempat dari bulan Ramadan. Kita semuanya masih dilimpahi rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya nikmat taufik, sehingga dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa bersama-sama mengisi bulan Ramadan dengan menghadiri majelis ilmu agama di Masjid Agung An-Nur Kabupaten Kediri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mulai pengajian kitab Aqidatul Muslimin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam masjid ini dan mengikhlaskan niat billahi ta'ala dalam majelis ilmu. Soal yang ke-8, ma huwa a'zamudz dzunubi? Apakah dosa yang paling agung? Jawab, a'zamudz dzunubi al-kufru. Dosa yang paling agung adalah kufur. Wa minal kufri asyirku.
Dan di antara jenis kekufuran adalah syirik. Wasyirku ma'nahu ibadatu ghairillahi. Dan syirik itu maknanya beribadah kepada selain Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hikayatan, kurang alif itu ya, hikayatan an Luqman, menceritakan tentang Luqman. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang sangat agung. Surat Luqman ayat 13. Al-hadis, su'ilan nabiyyu ayyudz dzunubi a'zamu. Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu apabila kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, kemarin sudah kita jelaskan bahwa kewajiban yang paling utama seorang hamba kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah artinya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itu adalah kewajiban yang paling agung bagi hamba terhadap Allah. Sekarang kebalikannya. Apa dosa yang paling agung? Pertanyaannya, apa dosa yang paling agung? Apa dosa yang paling besar? Karena dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa itu bertingkat-tingkat. Sehingga ditanyakan kemudian, apa dosa yang paling besar? Jawabannya, a'zamudz dzunubi al-kufru. Dosa yang paling besar adalah kufur. Karena dosa kufur itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mati dalam keadaan kufur tersebut. Baik kufur itu termasuk kufur syirik maupun kufur yang bukan syirik. Karena kufur itu ada dua macam. Kufur itu ada dua macam. Yang pertama namanya kufur syirik, kufrun syirkun, kufur yang mengandung unsur syirik. Yang kedua kufrun ghairu syirkin, kufur yang tidak mengandung unsur syirik. Syirik itu apa? Syirik itu beribadah kepada selain Allah. Kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah namanya kufur syirik. Sementara kufur yang tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah namanya kufrun ghairu syirkin, kufur yang tidak syirik. Kufur syirik maupun kufur ghairu syirik sama-sama dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang mati dalam keadaan kufur tersebut.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya dosa syirik, orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang mati dalam keadaan pelaku dosa besar, banyak sekali dosa yang dia lakukan, membunuh, berzina, minum khamr misalnya, dia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka jika Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka dia akan diampuni. Tetapi jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengazabnya. Tetapi karena dia muslim, pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi dosa kufur syirik tidak diampuni oleh Allah jika orang tersebut mati dalam keadaan kufur atau syirik tersebut. Kalau seseorang misalnya pernah kufur, pernah menyembah kepada selain Allah, berarti pernah syirik. Kemudian setelah itu dia kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia kembali kepada Islam, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, niat masuk Islam. Maka dia kalau mati setelah itu, dia bisa diampuni dosanya oleh Allah. Jadi yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah jika seseorang mati dalam keadaan musyrik. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Jadi dosa kufur syirik tidak diampuni oleh Allah. Dalilnya adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Sedangkan dosa kufur yang tidak mengandung unsur syirik, nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah, itu juga tidak diampuni oleh Allah jika dia mati dalam keadaan kufur tersebut. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Summa matu, kemudian mereka mati, wahum kuffarun, dan mereka dalam keadaan kafir. Tidak dikatakan syirik di sini, dia dalam keadaan kafir. Fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni dia. Maka berarti dosa kufur adalah dosa yang terbesar. Barang siapa yang mati dalam keadaan kufur, maka Allah tidak akan mengampuninya. Baik kufur yang dilakukannya itu kufur yang mengandung unsur syirik, mengandung unsur ibadah kepada selain Allah, maupun kufur yang dilakukannya adalah kufur yang tidak mengandung unsur syirik. Contohnya apa? Kufur yang mengandung unsur syirik, ibadah kepada selain Allah. Contohnya seseorang sujud kepada matahari, sujud kepada berhala, sujud kepada kepada manusia dengan tujuan untuk ibadah.
maka ini namanya kufur syirik. Yang kedua, kufur ghairu syirik, kufur tapi tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Contohnya seperti orang yang mencaci maki Allah, mencela Allah. Orang yang dengan lisannya mengatakan Allah itu zalim, Allah itu enggak adil, maka orang seperti itu jatuh kepada kufur tapi enggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Namanya kufrun ghairu syirkin. Atau ada orang mencaci maki Nabi, atau ada orang mencaci maki Islam, atau ada orang mencaci maki merendahkan syiar Islam, maka orang seperti ini jatuh kepada kufur tetapi enggak ada unsur syiriknya, disebut kufrun ghairu syirkin. Atau seseorang misalnya mengetahui, lihat ini ada mushaf, ada Al-Quran, kemudian dengan sengaja dia menginjaknya dengan telapak kakinya. Dia mengetahui ada lembaran isinya ayat Al-Quran, kemudian dengan sengaja dia membuangnya ke tempat-tempat yang kotor. Dengan sengaja, dia tahu dan sengaja melakukannya, maka dia jatuh kepada kekufuran. Di sini nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah, tapi di sini ada penghinaan terhadap Al-Quran. Maka disebut apa? Kufrun ghairu syirkin. Kufur syirik tidak diampuni oleh Allah bagi pelakunya yang mati dalam keadaan itu. Demikian juga kufur ghairu syirik, Allah juga tidak mengampuninya jika seseorang mati dalam keadaan tersebut. Karena itulah maka kita harus berhati-hati. Dosa sebanyak apapun yang dilakukan oleh manusia, dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh manusia, selama bukan kufur, baik syirik atau ghairu syirik, maka masih berpeluang bagi pelakunya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia mau bertaubat. Kalau dia mau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taba, taballah." Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Artinya apa? Dosa di bawah kufur, dosa di bawah syirik, itu pelakunya berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau dia taubat, maka sudah pasti diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak taubat sampai mati masih membawa dosa besar, di akhirat jika Allah berkehendak dia bisa diampuni. Tetapi jika Allah enggak menghendaki untuk mengampuninya, maka dia diazab. Tetapi kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka karena dia adalah seorang muslim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Agung An-Nur, pemirsa rahimakumullah. Jika seseorang telah jatuh kepada dosa terbesar ini, yaitu dosa kufur, maka apa yang wajib dia lakukan? Jawabannya, wajib bagi dia untuk kembali kepada Islam. Ar-ruju' ilal Islam, kembali masuk ke dalam agama Islam. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau ada seseorang misalnya mencaci maki Allah, dia misalnya mengatakan Allah itu enggak adil,
Nggak cukup dia mengatakan astaghfirullah, nggak cukup. Meskipun dia mengucapkannya dengan sambil nangis, astaghfirullah, saya menyesal karena sudah mencela Allah, tidak diterima dan dia tidak bisa menjadi muslim dengan ucapan astaghfirullah. Meskipun dia membacanya sampai 100 kali, astaghfirullah, astaghfirullah sampai 100 kali. Bahkan meskipun dia membacanya sampai 1000 kali, kalau dia telah jatuh pada kufur, maka istighfar tidak bermanfaat untuk dirinya. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hatinya niat kembali masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu baru astaghfirullah. Bisa dipahami? Nah, kenapa ini kita sampaikan? Karena banyak orang dia telah mencaci maki Allah, dia telah mencaci maki Nabi, dia telah menghina Al-Quran, tetapi dia hanya mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu. Kita katakan itu tidak akan bermanfaat. Bahkan ucapan seperti itu adalah ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran tadi sudah dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Dia musyrik kemudian dia mengatakan astaghfirullah, seakan-akan dia menentang ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Karena itu, kalau ada seseorang telah jatuh pada kekufuran, baik kufur syirik maupun kufur ghairu syirik, maka jalan dia untuk bisa selamat adalah dengan kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah babul Islam, pintunya Islam. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus melalui pintunya. Dan pintu Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Luqman sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran berpesan kepada anak-anaknya. Beliau memberikan nasihat kepada putranya. Disebutkan dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Artinya apa? Jangan kamu beribadah kepada selain Allah. Jangan kamu beribadah kepada selain Allah saja, atau dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, maka ini syirik. Luqman berpesan kepada putranya, la tusyrik billah, kamu jangan beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat agung. Karena itulah maka dalam ayat yang lain disebutkan wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Karena kekufuran adalah kezaliman terbesar. Ketika seseorang melakukan dosa, dia telah berbuat zalim. Ketika dia melakukan kekufuran, maka dia telah melakukan kezaliman terbesar, yaitu berupa kufur atau syirik. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyudz dzunub a'zam,
dosa apa yang paling agung, yang paling besar? Qala, Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan. Itu kebanyakan alif. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu apabila kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Allah yang sudah menciptakan kamu, tetapi kamu ternyata beribadah kepada selain Allah, tidak beribadah kepada Allah. Semestinya kita beribadah kepada siapa? Semestinya kita beribadah kepada Zat yang telah menciptakan kita. Ada seseorang, Allah telah menciptakan dirinya, tetapi dia justru beribadah kepada selain yang menciptakannya. Maka dosa seperti ini tergolong sebagai dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang ke-9. Ma ma'nal ibadati? Apa artinya ibadah? Al-jawab, al-ibadatu aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'i, kama qalaha al-hafidzus subkiyyu. Qala ta'ala, la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ibadah itu artinya adalah puncak kekhusyukan dan ketundukan. Dari ibadah artinya adalah puncak dari kekhusyuan dan ketundukan. Ini makna ibadah. Siapa yang mengatakannya? Di antaranya adalah Al-Hafidz As-Subki. Tadi kita katakan bahwa syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah. Syirik artinya beribadah kepada selain Allah. Sekarang apa sih ibadah itu? Yang apabila seseorang itu beribadah kepada selain Allah, maka dia menjadi musyrik. Jawabannya, ibadah yang apabila ini ditujukan kepada selain Allah itu musyrik, pelakunya adalah puncak kekhusyuan dan puncak ketundukan. Bukan sekadar khusyuk, bukan sekadar tunduk, bukan sekadar taat, bukan sekadar doa, bukan sekadar berharap, bukan sekadar takut, tetapi ibadah adalah puncak dari ketundukan, puncak dari perendahan diri. Itulah yang disebut dengan ibadah. Yang mengatakannya Al-Hafidz As-Subki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illa ana fa'budun, fa'buduni. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali hanya aku. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Artinya apa? Berikanlah puncak ketundukan kalian hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu artinya. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui makna ibadah? Karena banyak orang yang tidak memahami makna ibadah, sehingga mereka main tuduh syirik kepada orang lain, sehingga mereka suka mensyirikkan umat Islam. Gara-gara apa? Tidak paham makna ibadah. Sekali lagi, memahami makna ibadah ini sangat penting. Karena sebagian orang, karena dia tidak paham makna ibadah, kemudian dia mensyirikkan umat Islam.
Ada sebagian kelompok, karena kita umat Islam ini senang untuk berziarah ke makam para wali. Kalau di Indonesia kita sering melakukan ziarah Wali Songo. Di sana kita berdoa kepada Allah, melakukan tawassul, melakukan tabarruk, melakukan istighasah dengan wali itu. Kemudian kelompok itu mengatakan mereka sudah musyrik. Mereka mengatakan mereka itu adalah penyembah kuburan. Mereka telah beribadah kepada kuburan dan seterusnya. Kenapa mereka bisa menuduh seperti itu? Karena mereka tidak paham makna ibadah. Jadi ibadah yang dimaksud dalam ayat la ilaha illa ana fa'buduni, juga yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah yang dimaksud di situ adalah ghayatul khusyu'i wal khudu', atau menurut ulama yang lain nihayatut tadzalluli, puncak perendahan diri. Itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian kelompok, dalam ini kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi mengatakan doa itu ibadah, ibadah dengan pengertian itu. Kemudian mereka mengatakan taat itu ibadah, khauf takut itu ibadah, tawassul itu ibadah, tabarruk itu ibadah, istighasah itu ibadah. Sehingga menurut mereka, jika ada seseorang tawassul dengan selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah, dan itu hukumnya adalah syirik. Ini apa? Ini adalah kesalahan fatal. Kesalahan fatal kelompok Wahabi dalam memahami makna ibadah. Jadi seseorang yang menjadi musyrik itu apabila seseorang memberikan puncak ketundukannya, memberikan puncak perendahan dirinya kepada selain Allah. Bukan seseorang yang sekedar taat kepada selain Allah, bukan sekedar seseorang yang memanggil nama selain Allah di dalam doa, bukan sekadar seseorang yang bertawassul, beristighasah, bertabarruk dengan nabi atau wali. Bukan itu yang dimaksud dengan ibadah. Tetapi ibadah adalah puncak perendahan diri, puncak ketundukan. Itulah yang disebut dengan ibadah. Yang dimaksud dalam ayat la ilaha illa ana fa'budun dan ayat iyyaka na'budu. Seperti itu. Terkadang memang perbuatan yang baik itu disebut ibadah. Tetapi ibadah yang dimaksud dalam ayat, yang apabila ditujukan kepada selain Allah pelakunya menjadi musyrik, itu adalah ibadah yang memiliki makna puncak perendahan diri atau puncak ketundukan. Paham? Bisa dipaham ya? Terkadang kita mengatakan, misalnya ada orang mengatakan tidurnya orang yang puasa ibadah, atau misalnya kita berbuat, kita bekerja tujuannya untuk ibadah. Bukan ini yang dimaksud di sini. Tetapi ibadah yang apabila ditujukan kepada selain Allah menjadi musyrik, itu adalah ibadah yang mengandung makna puncak perendahan diri atau puncak ketundukan.
seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Beliau ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di Yaman. Suatu ketika beliau pulang datang ke Madinah untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu dengan Nabi, Mu'adz bin Jabal tiba-tiba sujud kepada Nabi. Mu'adz bin Jabal meletakkan keningnya di tanah di hadapan Nabi. Dia sujud kepada Nabi. Siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang kamu lakukan? Madza fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Mu'adz bin Jabal menjawab, aku telah melihat bahwa para penduduk Syam dan Yaman, mereka pada sujud kepada para raja mereka. Mereka pada sujud kepada para panglima-panglima perang mereka. Padahal engkau jauh lebih mulia dari para raja itu. Engkau lebih mulia dari para panglima-panglima perang itu. Maka engkau lebih berhak untuk disujudi daripada mereka. Maka saya sujud kepadamu. Kata Nabi apa? La taf'al, jangan kamu lakukan itu. Sujud. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal telah sujud kepada Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Untuk menghormati Nabi. Tujuannya untuk memuliakan Nabi. Meskipun Mu'adz bin Jabal sudah sujud, tetapi Nabi tidak mengatakan asyrakta, kamu sudah syirik Mu'adz, kok sujud kepada saya, kamu syirik. Nabi nggak mengatakan begitu. Padahal sudah sujud. Sujud adalah salah satu perwujudan ketundukan, puncak ketundukan seseorang kepada selainnya. Itu pun Rasulullah tidak mensyirikkannya. Padahal sudah sujud. Dan kita tahu sujud adalah salah satu bentuk puncak perendahan diri. Itu pun tidak disyirikkan oleh Nabi, karena Mu'adz bin Jabal melakukannya dengan tujuan untuk memuliakan Nabi, bukan untuk beribadah kepada Nabi. Maka berdasarkan hadis ini, dalam syariat Islam sujud kepada manusia hukumnya haram. Tetapi dilihat tujuannya. Secara mutlak haram. Kalau ada seorang sujud kepada orang lain, itu hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, la taf'al, jangan kamu lakukan. Tetapi Nabi tidak mensyirikkannya karena tujuannya adalah bukan ibadah, tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi. Maka sujud kepada manusia hukumnya dirinci menjadi dua. Apabila ada seseorang sujud kepada manusia lain, tujuannya adalah untuk ibadah, maka dia menjadi musyrik. Tujuannya adalah untuk memberikan puncak ketundukannya kepada manusia itu, maka dia menjadi musyrik. Tetapi jika ada manusia bersujud kepada manusia lain, tujuannya adalah untuk menghormatinya, maka dia jatuh pada dosa, tetapi dia tidak musyrik. Bisa dipahami? Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kufur. Dan kufur ada dua, ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirik. Kufur syirik adalah kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah, sementara kufur ghairu syirik, kufur yang tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah.
Kita lanjutkan. Hal ya'ti du'a'u bima'nal ibadah? Apakah lafaz doa itu terkadang berarti ibadah? Jawabannya na'am, iya. Qala ta'ala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ma'nahu a'budullaha. Wa qala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Al-hadis ad-du'a'u huwal ibadatu. Rawahul Bukhari. Wa ma'nal ibadati huna al-hasanatu. Ini penting untuk kita pahami. Pertanyaannya, apakah lafaz da'a yad'u itu bisa dimaknai dengan makna abada ya'budu ibadatan? Jawabannya ya. Terkadang kata da'a yad'u itu bermakna memiliki makna ibadah. Dalam bahasa Arab, kata da'a yad'u itu maknanya bermacam-macam. Da'a yad'u bisa berarti memanggil, nida. Da'a yad'u bisa berarti berdoa. Da'a yad'u juga terkadang berarti beribadah. Nah, di dalam Al-Quran ada kata da'a yad'u itu yang berarti ibadah, yaitu firman Allah, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi syai'a wa la usyriku bihi ahada. Dikatakan di sini qul innama ad'u rabbi, artinya qul, katakanlah sesungguhnya aku itu beribadah kepada Tuhanku. Bukan artinya katakanlah sesungguhnya saya berdoa kepada Tuhanku, bukan itu maknanya. Maknanya juga bukan katakanlah sesungguhnya aku itu memanggil Tuhanku, bukan itu maknanya. Tapi ayat innama ad'u rabbi artinya katakanlah sesungguhnya aku beribadah kepada Tuhanku dan aku tidak mensekutukannya dengan seorang pun. Ini contoh contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Apa artinya? Penting kita mengetahui maknanya. Orang Wahabi salah memaknainya. Orang Wahabi dia hanya membaca terjemahannya. Fala tad'u ma'allahi ahada diartikan oleh orang Wahabi, jangan memanggil bersama Allah seorang pun dalam doa kamu. Itu diartikan oleh orang Wahabi begitu. Sehingga kalau dalam doa kita mengatakan ya Muhammad adrikni, ya Muhammad adrikni, aghithni, kata orang Wahabi, kamu sudah musyrik. Karena Allah berfirman fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu memanggil seseorang bersama Allah dalam doa kamu. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak paham bahwa kata da'a yad'u itu bisa berarti ibadah. Makna fala tad'u ma'allahi ahada, makna yang benar bagaimana? Makna yang benar adalah janganlah kalian beribadah bersama Allah pada seseorang. Artinya jangan kamu beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Itu maksudnya.
Jadi fala tad'u ma'allahi ahada, artinya janganlah kalian beribadah bersama Allah, bersama ibadah kepada Allah, kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah. Ada seseorang dia sholat, dia beribadah kepada Allah, tapi juga dia meyakini bahwa selain Allah itu bisa menciptakan. Itu namanya beribadah kepada selain Allah. Dia sujud kepada Allah, tapi di lain waktu dia juga sujud kepada setan. Itu namanya apa? Itu syirik. Itu namanya ibadah kepada selain Allah. Itulah yang dimaksud dalam larangan dalam firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi orang Wahabi sering menerjemahkan ayat Al-Quran itu secara harfiah. Jadi dibaca terjemahannya kemudian disimpulkan, sehingga kalau dia melihat ada orang Islam dalam doanya dia memanggil nama selain Allah, dianggap itu sudah syirik, karena sudah hal itu dilarang dalam ayat fala tad'u ma'allahi ahada. Padahal maksud dari ayat ini adalah janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, selain beribadah kepada Allah. Artinya janganlah kalian itu memberikan puncak ketundukan kalian kepada selain Allah. Itu maknanya. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Apa artinya ad-du'a'u huwal ibadah? Ibadah di sini artinya tidak sama dengan ibadah dalam firman Allah, la ilaha illa ana fa'budun. Ibadah dalam hadis ini juga tidak sama maknanya dengan ibadah dalam firman Allah, iyyaka na'budu. Tidak sama. Karena makna ibadah dalam hadis ad-du'a'u huwal ibadah adalah al-hasanah, bahwa doa adalah salah satu perbuatan yang baik di dalam agama. Itu maknanya seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka penting bagi kita untuk belajar memahami Al-Quran dari para ulama, mengetahui penafsiran Al-Quran dari para ulama. Tidak sekedar membaca terjemahan Al-Quran kemudian berkesimpulan yang itu bisa membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain, karena menjadi dia main vonis orang lain, menuduh orang lain sebagai musyrik gara-gara dia memahami sebuah ayat dengan pemahaman yang salah. Soal, hal ya'ti du'a bi ghairi ma'na al-ibadah? Apakah doa itu juga terkadang memiliki makna selain ibadah? Jawabannya na'am, iya. Seperti yang sudah kita terangkan tadi. Qala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Di sini ada kata doa dari kata da'a yad'u du'aan, da'a yad'u da'watan, da'a yad'u du'aan. Doa, apa artinya doa ar-rasul? Tadi kita katakan apa? Da'a yad'u terkadang artinya ibadah. Tetapi da'a yad'u juga bisa berarti makna yang lain. Apa makna yang lain? Di antaranya adalah da'a yad'u bisa berarti memanggil, nida. Seperti dalam firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, janganlah kalian jadikan memanggil Rasul di antara kalian seperti memanggil sebagian kalian pada sebagian yang lain.
Ada seorang sahabat, ada seseorang yang memanggil Nabi di hadapan Nabi mengatakan ya Muhammad, dipanggil jangkar pakai langsung namanya. Kemudian turun ayat ini, nggak boleh memanggil Nabi di hadapan Nabi dengan panggilan seperti itu, seperti kamu memanggil teman kamu sendiri, wahai Ahmad, wahai Zaid. Nah, kalau di hadapan Nabi, maka memanggilnya jangan begitu, mestinya ya Rasulullah, misalnya ya Nabi Allah, bukan memanggilnya ya Muhammad. Nah, sehingga ini doa dalam ayat ini artinya adalah nida, panggilan. Panggilan kita kepada Rasulullah di masa hidup Nabi, di hadapan Nabi, itu tidak boleh kita memanggilnya seperti kita memanggil teman kita. Tetapi di luar atau jika tidak di hadapan Nabi atau setelah wafatnya Nabi, maka kita boleh memanggil Nabi dengan namanya, dengan mengatakan misalnya ya Muhammad, boleh. Nah, seperti dalam tawassul, kita membaca ya Muhammad, ya Rasulullah, itu boleh. Tapi di masa hidupnya Nabi, di hadapan Nabi, maka janganlah kalian memanggil Nabi seperti kalian memanggil teman kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai di sini pengajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa.